Halo sahabat YouTube, jumpa lagi dengan kita di saluran YouTube Floren Channel. Selamat pagi, siang, sore, malam buat sahabatku semua dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dilimpahkan rezekinya ya, mengalir terus. Amin. Sehat selalu ya teman-temanku. Oke, saat ini kita baru saja mereview ya hasil belanjaan orderan spare part kita. Nah, saat ini yang kita lakukan adalah untuk pengkodean harga barang ya, pengkodean harga barang. Jadi setelah kita checklist satu persatu barang, kita akan kasih kode harga barang. Nah, mungkin sebagian teman-teman belum pada paham ya bagaimana cara memberi kode harga barang agar tidak diketahui orang lain, artinya yang tahu cuman kita sendiri aja atau orang-orang yang ada di bengkel. Nah, saya akan kasih tips ya, saya akan berikan contoh ya teman-teman ya. Kita akan memberikan kode barang karena spare part kita ini masih sedikit ya, jadi lebih mudah gitu. Kalau misalkan kuotanya sudah banyak itu tergantung teman-teman nyamannya seperti apa. Nah, untuk saat ini untuk saya sendiri nyamannya seperti ini ya teman-teman ya. Setelah kita checklist barang satu persatu sesuai dengan nota ya teman-teman ya, sesuai dengan nota, baru kita akan naikkan ke toko ya. Kita akan susun ke toko, tapi sebelum disusun kita harus kasih kodenya. Jadi agar tidak repot. Artinya repot, setiap ada orang beli kita buka nota, lihat harganya berapa. Nah, ini kode harga barang yang mungkin yang kita harapkan yaitu hanya kita saja yang tahu. Kita akan kasih contoh seperti ini. Nah, untuk saat ini ya, beruntung sekali untuk yang namanya Suhermanto ya teman-teman ya. Halo Suhermanto, salam dari Floren Channel. Nah, nama Suhermanto ini kita akan jadikan kode harga barang. Kenapa saya berikan nama Suhermanto? Jadi begini teman-teman, kita gunakan huruf yang isinya berbeda, jadi tidak ada double ya teman-teman ya. Contoh S kan nggak ada yang lain nih, S, U nggak ada yang lain, H nggak ada yang lain ya, E nggak ada yang lain, R nggak ada yang lain, seterusnya seperti itu. Jadi kita gunakan terserah teman-teman ya, mau nama teman-teman, mau nama barang, mau nama mantan pun boleh teman-teman ya, nama mantan teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi pada intinya yang kita gunakan yaitu huruf yang tidak ada kembarannya. Contoh seperti saya jelaskan di depan tadi. Nah, untuk saat ini kita gunakan nama Suhermanto, di mana nama Suhermanto ini kita susun ya hurufnya. Jadi S itu 1, U2, H3, E4, R5 dan seterusnya seperti itu ya. Jadi nama Suhermanto itu susunannya jadi 10 angka, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 seperti itu. Nah, itu yang akan kita gunakan. Kita akan nanti contohkan teman-teman ya. Kita akan contohkan seperti misalkan apa ya teman-teman ya, misalkan master cakram ya, master cakram kita akan lihat di sini berapa modalnya master cakram. Kita akan tulis master cakram, master rem belakang ya, punyanya jangan yang ini, yang kita gunakan yang ada nominal lebih dari 500, yang ada 500. Contoh kampas ya, kampas ini modalnya misalkan ini modalnya 6.750 ya teman-teman ya. Nah, untuk spare part sendiri kan ini kita nominalnya ribuan ya, jadi angka 1 ini nominalnya 1000, 2, 3, nah ini seterusnya 1000. Jadi kalau misalkan kodenya modalnya itu 6.750, itu teman-teman bulatkan saja 6.750 ya. Misalkan 6.750 berarti kita gunakan ini karena
nominalnya ribuan. Kalau 6.750 itu kan M ya. Kita bulatkan kalau nominalnya di atas 500 itu kita bulatkan jadi, misalkan 6750 kita bulatkan jadi 7.000 saja. Seperti itu. Jadi jika 6.500 kita bulatkan jadi 7.500, 7.000. Jadi kita gunakan angka A. Nah, angka A ya teman-teman ya. Angka A. Ini untuk modal kita. Jadi modal kita A, kita mau jual berapa, misalkan jual 10.000 atau 15.000 misalkan ya, misalkan kita akan jual 10.000. Ini hanya misal ya teman-teman ya. Jadi untuk 10.000 nya itu ya 1 S ya sama O, jadi SO, kita garis miring modalnya A. Jadi seperti itu untuk teman-teman biar nggak bingung bagaimana pengkodean harga barang. Harga jual, ini harga jual ya, ini harga jual, ini jual, ini modal. Nah, jadi kenapa dibikin seperti ini, agar teman-teman bisa mengetahui harganya seketika itu juga ya. Ketika ada konsumen mau beli, teman-teman juga seketika itu juga tahu modalnya berapa, teman-teman jual berapa. Atau misalkan teman-teman bengkel ya, ada yang beli tempat teman-teman. Kalau misalkan teman-teman bengkel kan mungkin kan kita kasih harga khusus ya teman-teman ya. Misalkan kita jual 10.000, kita modalnya 7.000, itu biasanya ya kita kasih di 9.000 atau 8.000, itu selera teman-teman. Jadi artinya kita tahu patokan modalnya kita itu berapa, jadi enggak rugi, jadi enggak harus buka-buka nota ya teman-teman ya. Nah, keuntungannya seperti itu. Jadi simple sekali ketika kita akan menjual barang kita ini gitu. Jadi tidak terlalu repot menurut saya. Jadi cara menggunakan kode ini seperti ini, hanya seperti ini, simple sekali teman-teman. Maksud ya, kalau nggak maksud diulangi lagi. Jadi pada intinya nominal yang kita gunakan itu adalah ribuan ya, 1.000-an ya. Jadi kalau seperempat itu kan ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu. Nah misalkan untuk 10.000 kan kita gunakan 2 huruf ya teman-teman. Kalau misalkan ratusan ribu, contoh kayak ban, misalkan ban itu 165 ya teman-teman ya, 165. Nah teman-teman bisa gunakan 1, 2, 3, berarti urutannya ya teman-teman ya, SMR. Nah seperti itu. Jadi kodenya SMR 165 itu SMR, itu ratusan ribu ya. Di sini kita tidak menggunakan koma, yang dimana 500 rupiah itu tidak kita gunakan. Kita bulatkan saja, misalkan contoh seperti tadi 6.500 kita bulatkan saja ke 7.000 ya. 6.500 kita bulatkan saja ke 7.000, dimana kodenya adalah M, kita bulatkan jadi A. Teman-teman maksud ya. Jadi nominalnya kalau misalkan 6.500 kita bulatkan di 7.000.